Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ya, kembali lagi bersama Oh Haji Banjar yang akan terus berbagi materi pelajaran bahasa Indonesia, ringkasan materinya, dan mudah-mudahan terus bermanfaat bagi kawan semua, bagi siswa-siswi dimanapun Anda berada, sebagai materi tambahan atau referensi tambahan selain apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, silahkan untuk menyimak di videonya atau untuk melihat di deskripsi video saya sebagai referensi untuk tambahan materi kegiatan belajar bahasa Indonesia di kelas 9 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non fiksi dalam pembahasan literasi ini. Oke ya. Nah, akan kita bahas ini materi terakhir di bab ini ya, di bab literasi. Nah, ada dua jenis tanggapan baik pada buku fiksi maupun buku non fiksi. Nanti kita akan praktik menulis pada literasi buku non fiksi ya. Kita teorinya kedua-duanya kita bahas. Nah, tanggapan terhadap buku fiksi maupun buku non fiksi itu bisa kita sampaikan secara lisan ya. Nah, jadi yang namanya aspek berbahasa itu terdiri dari 4 aspek ya. Mulai dari menyimak, mendengarkan. Setelah bisa menyimak, kita akan berbicara. Nah, berbicara tentang apa yang kita simak terhadap isi buku, kita sampaikan secara langsung berkaitan dengan fisik dan isi buku. Mulai dari covernya apa, jumlah halamannya berapa, ya, kemudian pokok gagasannya apa, sistematikanya apa, isi ceritanya buku fiksi. Kalau buku fiksi itu apa, isi ceritanya, alurnya apa. Nah, itu secara lisan kalau kita sampaikan di publik, di beberapa teman kita diskusi, itu secara lisan berarti kita sudah memberikan tanggapan buku secara lisan. Ada juga ya tanggapan terhadap isi buku fiksi maupun non fiksi ini berupa tulisan. Nah, jadi kalau kita sudah membaca maka kita bisa menulis. Kalau kita sudah bisa menyimak maka kita sudah bisa berbicara secara lisan. Dan selanjutnya membaca lagi lalu bisa menulis lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk tulisan dalam tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non fiksi ini bisa berwujud sebuah kritik ya. Kalau tidak kritik bisa berupa sanggahan atau persetujuan ataupun penolakan terhadap isi buku itu, berbeda pendapat. Yang kedua bisa berupa esai, tulisan yang topiknya sesuai dengan buku yang kita baca tanpa menyebutkan pustakanya. Ya, kita menulis hanya menyimpulkan dan membahasakan kembali dengan bahasa kita sendiri tanpa mengutip ya. Nah, jadi itu esai. Yang ketiga, tulisan tanggapan itu bisa berwujud resensi. Nah, kalau resensi itu ada strukturnya ya. Jadi kalau resensi ada strukturnya. Apa itu resensi? Bagaimana bentuk resensinya? Nah, itu ada strukturnya ya. Jadi mulai dari menyebut cover buku, menyebut nama pengarang, menyebut terbitnya di mana, tahun terbitnya berapa, di tahun berapa ya, penerbitnya apa, jumlah halamannya berapa, ke isi bukunya apa. Nah, kemudian keunggulan buku, kekurangan buku, serta tanggapan terhadap buku itu menurut versi si penulis resensi. Nah, itu namanya resensi ya. Nah, jadi ada beda-beda semua dari kritik, esai, dan resensi itu berbeda bentuk tulisannya, berbeda bentuk susunannya ya, siswa-siswi semua. Nah, kira-kira ini mudah dipahami saja ya. Oke. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami, pembahasan yang sangat singkat
ya, untuk bisa kita pahami, dan untuk contoh-contohnya bisa dilihat di deskripsi video kami. Mudah-mudahan saya tampilkan dan sempat saya tuliskan ya, sahabat-sahabat dan juga siswa-siswi semuanya. Baik ya, sampai di sini dan terima kasih atas dukungan subscribe, likes, membagikan materi ini sebagai amal jariah Anda dari Haji Banjar ya. Dan dukung terus channel kami supaya kami tetap bersemangat untuk menulis, untuk membuat konten-konten video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, bagikan materi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya, biar gambar saya agak miring sedikit tidak apa-apa ya. Ini karena kameranya tidak pakai tripod. Kameranya cuman saya tempelkan di sana ya, kayak sahabat-sahabat. Dan ini karena malam hari jadi wajah saya tambah hitam kelam ya sahabat-sahabat. Mana sudah miring ya, mana sudah hitam, tidak apa-apa ya. Yang penting saya bisa berbagi, biarpun sedikit yang saya sampaikan itu adalah amanah yang harus disampaikan ya. Biarpun sedikit, lama-lama nanti juga akan jadi bukit ya, dan tambah banyak. Kalau banyak yang saya sampaikan, nanti malah tambah banyak yang diingat. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.